Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, mari bersama-sama kita akan masuk di dalam persekutuan jam doa. Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu karena Kristus ada di dalam kita. Panggilan berbakti Yakobus 3 ayat 17 sampai 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Doa pembukaan dan ucapan syukur akan dipimpin oleh Ibu Maria. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami naikkan syukur kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami dengan baik. Mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, Engkau menyertai kami dari rumah kami masing-masing, sampai di tempat ini dengan selamat. Kami siap Tuhan menaikkan puji-pujian kami untuk-Mu, dan kami siap memohon doa dalam setiap pergumulan kami. Kami serahkan Bapa jam doa ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan menaikkan pujian, nyanyian pujian nomor 65. Mari tuturkan kembali, kita pujikan semua ayat. Mari tuturkan kembali
baru diambil dari 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran roh jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Doa komitmen dan hidup baru akan dipimpin oleh Saudari Marce. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan untuk tuntunan dan penjagaan-Mu hingga kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang ke depan hadirat-Mu ya Tuhan, menaikkan komitmen kami untuk kami selalu taat, setia melayani Engkau ya Tuhan. Di dalam keadaan apapun kami mau mengaku bahwa kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berkomitmen dan untuk hidup kami untuk lebih baik lagi, untuk tetap setia dan lebih baik lagi tahun depannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa, komitmen dan hidup baru kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan, pujian dengan sayap-Mu. Yesus
Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Tambahkanlah hikmat kepada kami sehingga kami dapat memahami penjelasan firman Tuhan dan berkomitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, nas firman Tuhan berdasarkan Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang mendasari renungan kita pada malam hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Renungan pada malam hari ini saya beri judul Hadir Menjadi Berkat. Pesta perkawinan di Kana telah menjadi buah tutur sampai hari ini karena ada peristiwa yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus mengubah air untuk pembasuhan kaki menjadi air anggur untuk pesta. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pesta pada masa itu, pada zaman Tuhan Yesus, selalu diwarnai dengan sukacita ketika pemimpin pesta masih melihat ada persediaan anggur untuk tamu undangan. Tetapi pada pesta perkawinan di Kana pada waktu Yesus dan para murid hadir, rupanya pesta itu kehabisan air anggur. Dan disitulah mujizat Tuhan Yesus yang pertama dilakukan, yaitu di pesta perkawinan di Kana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan saya dan saudara, dinamika kehidupan berjemaat itu menjadi berwarna indah apabila kedatangan orang-orang yang memberi warna. Mereka hadir untuk menjadi berkat bagi jemaat. Seperti kehadiran Tuhan Yesus di pesta perkawinan itu. Menjadi berwarna indah. Menjadi sukacita dalam pesta perkawinan itu. Bisa dibayangkan kalau kehabisan anggur sedangkan tamu undangan masih berdatangan. Tetapi yang terjadi adalah Yesus hadir menjadi berkat. Demikian pula dalam kehidupan kita berjemaat. Kehidupan jemaat kita akan menjadi berwarna indah jika di dalamnya diisi oleh orang-orang yang hadir dan mereka memberi warna. Mereka orang-orang Kristen lahir baru yang kehadiran mereka itu menjadi berkat bagi jemaat. Tentu kita ingin menjadi bagian di dalam jemaat yang memberi warna itu. Hadir menjadi berkat. Bagaimana caranya?
Belajar dari peristiwa di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana. Nah, tentu saya dan saudara di dalam kehidupan berjemaat juga ingin hadir menjadi berkat. Pastikan bahwa saya dan saudara hadir di dalam jemaat itu menambahkan sukacita. Bukankah sebuah jemaat itu bagaikan pesta rohani, di mana orang-orang percaya berkumpul untuk melayani Allah dan sesama. Orang-orang percaya berkumpul untuk melaksanakan tujuan jemaat milik Tuhan. Berbakti, bersekutu, melayani, memberitakan Injil, memuridkan, dan bukankah itu satu kebahagiaan? Bagaikan pesta rohani. Itulah sebabnya kita hadir menambahkan sukacita dalam jemaat. Dinamika kehidupan semakin berwarna. Nah, tentu kita menginginkan warna yang indah, bukan satu keadaan jemaat yang ibaratnya seperti mati suri, ya. Hidup enggan, mati sulit, ya. Wah, ini mati suri, keadaan jemaat yang tidak semaraknya hilang, ya. Apalagi di dalamnya orang-orang yang masih hidup dalam manusia lama. Wah, ini menjadi kehadiran di dalam jemaat itu menjadi bukan menambah sukacita, tapi menjadi beban hidup, ya. Bahkan menjadi batu sandungan, menjadi benalu dalam jemaat. Tentu kita tidak ingin masuk ke dalam jemaat seperti itu. Dan tentu kita tidak ingin hadir bahkan menambahkan keburukan dalam jemaat itu. Seperti Tuhan Yesus hadir di pesta perkawinan itu. Sebagaimana orang pesta ketika banyak yang hadir, sukacita semakin melimpah. Kehadiran kita menambahkan sukacita. Apa yang perlu kita tambahkan dari yang sudah ada? Ketika sukacita itu semakin bertambah atas kehadiran kita, berarti kehadiran kita menjadi berkat. Cuman yang dikasih Tuhan, menangislah dengan orang yang sedang mengalami kedukaan. Pujilah nama Tuhan ketika bersama dengan orang yang berbahagia. Nah, di dalam jemaat yang adalah pesta rohani ini, sukacita kita, di mana saya dan saudara hidup sebagai orang Kristen lahir baru, manusia yang baru meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kehidupan yang lama, di mana sukacita kita diselamatkan. Itu semakin ditambahkan ketika kita bersama dengan jemaatnya. Jemaat itu dibangun, jemaat itu bertumbuh bersama. Semua acara berjemaat ditujukan agar jemaat bertumbuh secara kerohanian. Dengan melakukan kegiatan, misalkan seminar, retreat, kebaktian, kebangunan rohani, semuanya itu untuk menambahkan sukacita kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan. Bukan menimbulkan kekacauan, bukan menimbulkan saling tidak sependapat, bahkan saling menghalangi pertumbuhan rohani yang lainnya. Cuman yang dikasihi Tuhan, mari kita hadir untuk menambahkan sukacita di dalam jemaat. Yang kedua, kita hadir untuk menambahkan perubahan. Pada saat pemimpin pesta itu mengatakan bahwa anggur sudah menipis dan mau habis, Yesus hadir untuk menambahkan perubahan. Tempayan, ada 6 tempayan, 1 tempayan diisi 2-3 buyung air. Pada waktu itu namanya orang perjalanan tidak seperti hari ini orang turun mobil, pakai sepatu jalan aspal atau jalan di konblok.
Nah, mereka tentu berdebu kakinya. Nah, biasanya ada pelayan yang membersihkan kaki, menuangkan air supaya mereka cuci kaki. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus hadir menambahkan perubahan. Air yang seharusnya untuk cuci kaki, di dalam Yesus bisa berubah menjadi air anggur untuk pesta. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika situasi semuanya mengalami pergumulan hidup, mengalami kesulitan, ayo kita tambahkan perubahan. Perubahannya apa? Di masa pandemi ini kan ada kesulitan kalau kita berkerumun karena pesta ini ya. Mungkin konteksnya berbeda ya. Konteks hari ini ya kita harus menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan bukan berarti memutus persekutuan. Hari ini mari kita buat perubahan. Inti persekutuannya yang harus tetap hidup. Berkerumun ini menjadi bagian dari hal yang tidak diinginkan. Dihindari sebagai bentuk kita mentaati anjuran pemerintah. Pakai masker, cuci tangan, dan bukankah ini sesuatu yang baik? Nah, dalam situasi yang penuh dengan pergumulan ini, perubahan apa yang bisa kita berikan? Mungkin orang datang untuk menambahkan beban hidup, tapi kita memberi dia solusi. Bukan hanya berdoa, tapi ambil bagian untuk menolong. Menolong dengan ketulusan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita hadir itu untuk membawa perubahan. Perubahan yang memberkati. Orang yang sedang kesulitan pada saat pesta itu, Yesus memberikan petunjuk. Coba diisi tempayannya penuh dengan air. Lalu cedok, berubah jadi anggur. Ini Tuhan Yesus. Nah, konteks hari ini kan tidak seperti itu. Ayo beri perubahan. Beri perubahan yang membangkitkan sukacita, yang menambahkan ide-ide yang kreatif di tengah situasi yang sulit ini. Diperlukan kreativitas, diperlukan semangatnya agar terus bangkit, hadir menambahkan perubahan. Yang ketiga, hadir membangkitkan pengharapan. Pemimpin pesta itu berkata, pada umumnya orang memberi yang terbaik dulu. Lalu karena sudah berkurang ya akan dikurangi mutu kualitas anggurnya. Tetapi pemimpin pesta itu memuji sampai ini detik-detik. Tamu berdatangan yang hampir terakhir masih ada anggur yang enak. Anggur yang bagus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hadir membangkitkan pengharapan. Di tengah dinamika kehidupan, semua punya pergumulan, sebuah kesulitan, ditambah pandemi berkepanjangan ini, mari kita hadir untuk membangkitkan pengharapan. Semua orang susah, jangan hadir dengan keluh kesah ya. Ini orang sudah pusing, nggak mau hadir, tambah pusing lagi ya. Nah, kita hadir membangkitkan pengharapan. Ayo, memang hari ini kita dalam keadaan penuh dengan pergumulan, ayo tetap bangkit, tetap semangat, ayo didorong untuk terus berdoa, tekun berdoa, belajar firman Tuhan, mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Ayo, jangan bikin tambah orang kehilangan pengharapan, jangan menjadi batu sandungan, jangan menjadi benalu, tapi ayo bangkitkan pengharapan. Minimal orang lihat kita jadi semangat gitu loh. Jangan orang lihat kita tambah cemberut, aduh ini masalah datang ini. Bukan seperti itu. Orang lihat kita jadi semangat, dia saja dalam keadaan sulit masih sanggup untuk menjalani kehidupan dengan semangat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hadir menjadi berkat. Hadir kita menambahkan sukacita. Hadir kita menambahkan nilai perubahan. Dan hadir kita membangkitkan pengharapan. Apakah jemaat Gloria Kayen sanggup untuk hadir menjadi berkat di dalam jemaat? Mari kita bertekad agar kehadiran kita di dalam jemaat itu menambahkan sukacita, perubahan, dan pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan, dan bagian kami adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaatnya, kita akan menyanyikan pujian Mengikut Yesus Keputusanku, pujian NP 143. Doa jemaat dilanjutkan dengan doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Gembala Jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berada di ruang kebaktian maupun yang ada di ruang keluarga masing-masing, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, menaikkan pujian dan syukur kami atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami juga percaya Engkau akan menuntun langkah hidup kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Bapa, kami bersatu hati memohon belas kasih-Mu untuk bangsa kami. Berbagai daerah mengalami bencana alam. Kami mohon perlindungan dan pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami yang terdampak dari erupsi Gunung Semeru. Pemerintah setempat, aparat keamanan, tenaga kesehatan, relawan yang bekerja dengan tulus melayani saudara-saudara kami yang terdampak dari erupsi Gunung Semeru ini. Berkatilah, lindungilah, tolonglah, hiburkanlah. Bapa, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang ada di berbagai daerah yang juga terdampak dari bencana alam. Tolonglah bangsa kami. Tolonglah para pemimpin kami untuk bisa melayani mereka, sehingga mereka meskipun dalam keadaan yang susah, tetapi ada sukacita pada saat kami semuanya bergotong royong untuk ambil bagian menolong mereka. Bapa di surga, kami juga bersatu hati memohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat Gloria Kayen. Bapa, kami menyerahkan keluarga demi keluarga. Berkatilah dalam segala usaha dan pekerjaan para bapak, Tuhan menolong, memimpin, memberkati. Para ibu yang bertugas membangun, memperlengkapi, menyiapkan anak-anak untuk menjadi berkat di masa depan. Engkau tambahkan hikmat, kesehatan, kekuatan. Anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang sudah bekerja, yang bergumul untuk pasangan hidup, Tuhan menolong memimpin mereka. Menyerahkan masa depan keluarga demi keluarga, sehingga kami mempercayai Tuhan hadir dalam setiap pergumulan kami.
Bapa di surga, kami menyerahkan pemuda-pemudi kami yang menjadi panitia Natal. Tolonglah mereka, pelayanan mereka, sehingga seluruh rangkaian perayaan Natal dapat berjalan dengan penuh sukacita dan kami semuanya diberkati. Bapa di surga, hamba-Mu juga memohon pertolongan dan berkat-Mu atas para pemimpin bangsa kami. Tambahkanlah hikmat bagi mereka, mulai dari Bapak Presiden hingga saya pimpinan tingkat daerah. Kiranya penyertaan-Mu, damai sejahtera, takut akan Tuhan menyertai kepemimpinan mereka, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik. Bapak, kami juga memohon berkat-Mu untuk tenaga kesehatan, relawan APK yang terus juga berjaga-jaga untuk penanganan COVID-19. Lindungilah mereka menghadapi segala tantangan ke depan. Tuhan juga melindungi. Bapak, kami juga bersatu hati memohon berkat-Mu untuk gereja-gereja Tuhan se-Yogyakarta. Gembala jemaat, supaya dapat berpadu hati melayani Tuhan, menjadi berkat di lingkungan mereka. Gereja-gereja baptis yang ada di BBD Yogyakarta, kiranya Engkau juga menolong, memimpin kami untuk menjadi berkat bagi daerah kami masing-masing. Bapa di surga, hamba juga memohon, kami bersatu hati memohon berkat-Mu untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia dengan organ-organnya, yaitu BPN, Bamusnas, YBI, YRSBI, semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani umat baptis supaya ini menjadi berkat bagi bumi Indonesia ini. Bapa di surga, kami menyerahkan umat baptis. Kami menyerahkan desa tempat tinggal kami. Tolonglah para pemimpin lokal di tiap-tiap RT RW, padukuhan hingga sampai tingkat kepala desa. Supaya kami dapat hidup rukun damai sejahtera. Hadir mendatangkan kesejahteraan, berkat di lingkungan kami masing-masing. Bapa di surga, inilah kami umat-Mu dalam menjalani kehidupan kami. Keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, kami bersatu hati untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Untuk itu tolonglah kami supaya dapat membangun jemaat-Mu Gloria Kayen ini dengan penuh sukacita dan pimpinan Tuhan. Bapa di surga, saatnya pada saat kami menyerahkan pergumulan kami secara pribadi, setiap jemaat-Mu yang berdoa pada malam hari ini, dengan pergumulan hidup mereka, dengan cita-cita pengharapan mereka, kami percaya di dalam Tuhan, jadilah kami tidak sia-sia. Engkau mengganti dengan berkat berkelimpahan, sehingga kami memuliakan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan hidup berguna bagi sesama kami. Bapa, kami bersyukur dapat jam doa pada malam hari ini. Seluruh rangkaian pelayanan kami kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kami semuanya yang melayani dalam kebaktian pada malam hari ini, kiranya Engkau memberkati kami. Dan seluruh warga jemaat yang setia, berbakti di ruang kebaktian, yang berdoa di ruang keluarga masing-masing, kiranya Engkau menyertai memberkati kami. Pada saat kami mengakhiri kebaktian ini dan kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita.
Amin.